Pemirsa, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta mendapatkan alat canggih pemeriksaan mata dari Yayasan Karya Alfa Omega atau YKAO. Ada 5 alat yang dihibahkan YKAO, di mana dengan alat tersebut, tim dokter mata bisa menangani kasus katarak yang kompleks. Yayasan Karya Alfa Omega menghibahkan 5 jenis alat kesehatan kepada IPKMT Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta. Ketua Yayasan Karya Alfa Omega, Sunarsih Larangka, menyerahkan alat canggih tersebut kepada Direktur Utama RSCM, Dr. Supriyanto Darmorejo, di ruang auditorium Gedung Kirana. Kami sendiri sangat bersyukur bahwa pada akhirnya hari ini kami dapat melaksanakan amanah dari para pembina kami yang juga sebagai pendiri Yayasan Karya Alfa Omega, Pak Edi Saria Atmaja dan Ibu Sofi Saria Atmaja, untuk menyerah terimakan alat-alat yang saat ini sudah ada di hadapan Bapak Ibu sekalian. Hari ini akan diserahkan 6 alat, tetapi secara khusus untuk slit lamp itu memang yang terpasang saat ini 1, tetapi seluruhnya ada 5 ya Dokter Nina. Ini sesuai dengan proposalnya Dokter Nina, dokter. Ya, seluruhnya dipenuhi oleh Pak Edi dan Ibu Sofia, Ibu Mila. Terima kasih Ibu Mila yang juga sangat membantu terus untuk untuk mengawal proses ini. Dan ada 1 alat yang belum dapat kami serah terimakan dan nanti akan menyusul, yaitu Iridex Oculite ya, Dokter Nina ya. Jadi 1 akan kami susulkan karena yang lainnya sudah tersedia, kami menyerah terimakan ini lebih dahulu. Para dokter, Bapak Ibu sekalian yang hadir, perlu kami sampaikan bahwa tadi beberapa dokter sambil ngobrol agak Prof. Nila juga mengatakan kaget kok semua yang diajukan dipenuhi gitu. Nah, perlu saya sampaikan bahwa mengenai penanggulangan masalah mata, penyakit mata itu menjadi salah satu passion Pak Edi dan Ibu Sofi. Ya, jadi makanya begitu alat ini perlu memang diperlukan untuk masyarakat luas, pasien-pasien Kirana, maka begitu diajukan dipenuhi untuk diadakan. Nah, mohon izin Prof. Nila, saya ingin memperkenalkan sedikit mengenai Yayasan Karya Alfa Omega. Yayasan ini berdiri dari tahun 2010 dan masih berkegiatan aktif sampai sekarang. Tentu sebagai yayasan kami mempunyai 3 pilar utama kegiatan yayasan, tetapi yang dijalankan betul-betul diwujudkan dengan sungguh-sungguh oleh para pendiri kami, Pak Edi dan Bu Sofi, itu adalah bidang sosial kemanusiaan. Dan di sosial kemanusiaan ini ada beberapa kegiatan bentuknya. Itu yang pertama sosial, kami juga pendidikan, kebencanaan dan kesehatan. Untuk bidang kesehatan bukan hanya katarak, tapi kami juga melakukan yang sangat rutin itu yang selalu kami rencanakan untuk setiap tahun itu ada 3. Yang pertama adalah hernia, yang kedua bibir sunding, yang ketiga katarak. Nah, kalau bibir sunding dan hernia mungkin tidak ini, tapi yang relevan untuk kami sampaikan adalah dari untuk tahun 2023 ini kami sudah membantu operasi untuk 1.770 pasien di berbagai daerah. Semoga ini semua menjadi berkat dan mendatangkan syukur hanya kepada Tuhan. Kemudian kalau sejak 2010 sampai dengan saat ini secara kumulatif itu sudah 19.599 pasien. Dengan harapan dengan adanya alat-alat ini, jumlah pasien yang akan bisa tertangani itu akan semakin meningkat, terutama di Kirana ini. Bapak Ibu sekalian, itu kira-kira sejarahnya YKAO, dan kami bersyukur bahwa Pak Edi dan Bu Sofi yang juga didukung oleh keluarga, karena Pak Alvin Saria Atmaja dan Pak Adi Saria Atmaja juga duduk sebagai pengawas di yayasan ini. Kami ini pelaksana, jadi yang kami sampaikan saat ini kami mengemban amanah itu. Saya berterima kasih karena dokter tadi menyampaikan semoga ke depan juga kita bisa saling, mungkin kami tidak menegur, tetapi setidaknya kalau komunikasi itu berjalan kita bisa saling melengkapi dan memberikan informasi, saling mendukung untuk kepentingan pasien-pasien yang sungguh-sungguh memang memerlukan. Tadi waktu kami datang, kami
antara sedih dan senang karena antrenya panjang sekali. Itu artinya Kirana memang sangat diperlukan oleh masyarakat. Ya sedih karena ternyata masih banyak masyarakat yang memang memerlukan layanan ini. Kami sangat berharap dengan hadirnya, dengan serah terima alat-alat ini sangat membantu para dokter, dan kemudian tentunya pada akhirnya targetnya adalah semakin banyak orang yang memerlukan layanan mata, masalah mata ini di Kirana dapat dapat ditolong. Dan dengan harapan seperti pasti saya terharu dan saya tersentuh sekali dengan ceritanya Prof. Rita tadi. Yang kami alami hanya melihat kalau setelah operasi katarak itu adalah dari yang biasanya dari masyarakat yang tidak bisa hidup mandiri karena perlu ditolong oleh anggota keluarga, setelah operasi katarak dia bisa lebih hidup mandiri. Dia tidak tergantung kepada anggota keluarga yang lain, dan bahkan bisa mendukung ekonomi keluarga karena setelah operasi katarak bisa kembali bekerja, atau anak-anaknya dia bisa ngomong cucu dan anak-anaknya kembali bekerja. Jadi dampak lanjutannya sangat banyak dan sangat luas, multiplier efeknya sangat bisa dirasakan oleh masyarakat yang memang mengalami masalah mata dan memerlukan layanan kesehatan mata ini. Bapak Ibu sekalian, saya tidak memperpanjang karena waktunya juga saya kira kita semua harus hemat waktu. Oleh sebab itu sekali lagi kami semua dari Yayasan Karya Alfa Omega sebagai pelaksana amanahnya Bapak Edi Saryatmadja dan Ibu Sofi Saryatmadja sekali lagi sangat mengharapkan semakin banyak masyarakat yang tertolong, dan dari mereka yang mendapat pertolongan itu mereka dapat merasakan berkat dan mereka bersyukur, dan syukur itu dikembalikan hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mohon maaf untuk ungkapan yang tidak tepat, tetapi sekali lagi kami sangat bangga berada bersama dengan Bapak Ibu sekalian. Yang ada di dalam pikiran kita adalah masyarakat yang perlu ditolong. Penyerahan alat berteknologi canggih oleh YKAO disambut positif Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta. Memang dalam perjalanannya memang kita juga instalasi ini sudah dibangun sejak 10 tahun yang lalu, dan alat-alatnya memang waktu itu dari 10 tahun yang lalu sampai sekarang ini memang belum ada pembaruan yang regenerasi untuk alat-alat. Kan memang alat pasti terpakai, pasti ada kerusakan. Dan di samping itu juga karena ada perkembangan teknologi juga ya, jadi beberapa alat memang sudah tidak up to date lagi. Jadi memang kita perlu memang untuk ke depan tuh, apalagi untuk pelayanan yang lebih baik, kualitas yang lebih baik yang kita bisa berikan untuk masyarakat. Dengan kehadiran alat-alat baru, pihak instalasi kesehatan mata RSCM bisa lebih mudah menangani masalah mata dengan tingkat kesulitan tinggi. Karena memang angka kebutaan akibat katarak di Indonesia memang masih tinggi. Kalau di RSCM sendiri, katarak yang kami tangani di sini memang katarak yang dengan level komplikasi, level tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Jadi memang yang antara katarak yang biasa sama katarak yang kompleks berbeda. Nah di sini ini yang dengan alat-alat ini kita bisa lebih menangani pasien-pasien dengan katarak yang kompleks. Ya, dari waktu ke waktu, layanan kesehatan memang memerlukan peremajaan alat seiring perkembangan teknologi. Sehingga bantuan Yayasan Karya Alfa Omega yang sudah 13 tahun berkiprah di bidang sosial kemanusiaan sangat berarti, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan. Tim Liputan melaporkan.